Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Hadis ini menunjukkan yang menentukan nilai akhir hidup seseorang adalah akhir dari kehidupannya, bukan sekedar kondisi sesaat misalnya. Maka orang yang terlihat bermaksiat bisa saja ditutup dengan taubat. Orang yang tampak baik bisa saja tergelincir di akhir. Itu aja. Inna rajula la ya'mal amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa inna rajula la ya'malu amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Ada orang yang beramal seperti amalan ahli surga, apa yang tampak bagi manusia gitu, padahal ia termasuk ahli neraka. Dan ada pula orang yang beramal seperti amalan ahli neraka menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli surga. Kata kuncinya di sini bro, bima yabdulin nas, menurut yang tampak bagi manusia. Artinya apa? Kita hanya melihat zahir, sedangkan batin dan akhir hidup itu milik Allah. Itu aja. Karena itu agama mengajarkan bro, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Nah, dari ayat inilah lahir kemudian prinsip al-aslu fil muslim as-salamah. Hukum asal seseorang muslim itu adalah selamat, yakni baik, gitu ya. Kenapa kita tidak boleh memastikan orang keluar dari bar itu buruk misalnya? Karena ada beberapa kemungkinan, bro. Pertama, bisa jadi dia sedang menuju taubat kepada Allah. Kata Allah, wa huwal ladzi yaqbilu taubah an ibadihi. Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Yang kedua, bisa jadi itu langkah awal dia hijrah gitu ya. Maka dalam kaidah bro, yang dinilai adalah akhirnya, bukan permulaannya. Yang ketiga, bisa jadi hatinya sudah berubah gitu ya. Ini wilayah gaib yang kita tidak tahu. Dan Anda masih ingat tuh kisah masyhur pembunuh 100 jiwa itu? Ini kisah yang sangat kuat untuk memahami konsep ini bro. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Ringkasannya begini bro, ada seorang laki-laki membunuh 99 orang, lalu digenapkan jadi 100 orang. Ia ingin bertaubat kemudian disuruh hijrah ke negeri yang lain gitu ya. Dalam perjalanan ia meninggal. Apa yang terjadi? Malaikat rahmat dan azab berselisih. Kemudian Allah memutuskan ia lebih dekat ke negeri tempat dia hijrah, maka dia pun diampuni dosanya. Pelajaran besarnya bro, orang ini secara zahir pembunuh besar, tapi akhir hidupnya menuju taubat, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebenarnya kalimat yang baik itu narjulil muhsin wa nakhafu 'alal musii. Kita berharap kebaikan bagi orang dan kita khawatir atas keburukan yang menimpa seseorang. Dalam kasus ini bro, orang keluar dari bar lalu meninggal. Itu kita tidak boleh dia pasti su'ul khatibah, itu nggak boleh. Dia pasti ahli neraka, nggak boleh. Jadi yang benar apa? Narjulahu husnul khatimah. Kita berharap ia mendapatkan husnul khatimah. Itu aja.